keajaiban. Sabar dulu. La tadri la'anallah yahdisu ba'da dzalika amra. Kamu tidak mengetahui. Kamu nggak mengetahui kenapa Allah hancurkan rencanamu, kamu nggak mengetahui. Kenapa Allah gagalkan planningmu, kamu nggak mengetahui. La tadri la'anallah yahdisu ba'da dzalika amra. Barangkali setelah itu, setelah Allah hancurkan rencana kita, harapan kita, Allah mengadakan sesuatu ketentuan yang baru untuk diri kita. Dan ketentuan yang baru itu, kalaulah udah dari Allah, pastilah lebih baik daripada dari kita. Kalau sesuatu itu dari Allah, pasti lebih baik daripada apa yang sudah kita rencanakan. Maka, la tadri la'anallah yahdisu ba'da dzalika amra. Kamu tidak tahu, kamu tidak mengetahui apapun. Barangkali setelah ini, setelah Allah hancurkan rencanamu, setelah Allah hancurkan harapanmu, Allah mengadakan sesuatu ketentuan yang baru untukmu, untuk menyelamatkan dirimu. Jadi Allah menyiapkan ketetapan terbaik untuk diri. Akan ada pertanyaan. Nah, ini baru masuk nanti ya ke klimaks utamanya. Kenapa ada orang, Ustadz, yang tidak bersikap sebagai hamba Allah? Dia menyalahkan Allah, tidak pernah bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan, selalu mengeluh atas segala musibah, selalu kok dia mendapat banyak kenikmatan. Menyimpannya, diam dulu, baru simpan. Ada orang enggak sholat. Ada orang enggak sholat, ada orang enggak bersikap sebagai hamba, tapi kok dia dapat kenikmatan ya. Nah, ini sudah Allah sampaikan di Quran surah ke-6 Al-An'am ayat 44. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima uti akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu. Nah, fatahna 'alaihim abwaaba. Kami bukakan pintu-pintu. Kulli syai', semua pintu bahkan. Kami bukakan semua pintu. Pintu apa? Pintu kesenangan untuk mereka. Pintu kebahagiaan menurut mereka. Pintu yang membuat mereka semakin senang. Semakin ngerasa aman. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, tiba-tiba nanti kami siksa mereka secara tiba-tiba itu. Maka ketika itu mereka hanya terdiam, tidak bisa ngapa-ngapain, dan berputus asa. Semakin lalai, semakin dibukakan pintu kesenangan dunia. Semakin lalai, semakin dibukakan pintu kesenangan dunia. Semakin dia korupsi, ternyata semakin kekayaannya makin banyak. Semakin hidupnya dengan penuh kemewahan. Semakin tidak sholat, ternyata semakin lancar bisnisnya. Semakin banyak pelanggannya. Semakin ramai tokohnya. Semakin dia nggak sholat, ternyata semakin banyak omsetnya. Semakin dia tidak baca Quran, semakin dia nggak belajar Quran, ternyata semakin meningkat prestasi pendidikannya. Ikut lomba apapun dapat juara. Semakin tidak sedekah, semakin besar tabungannya. Semakin meninggalkan dakwah, misal bagi penggerak-penggerak dakwah, ternyata semakin meyakinkan hidupnya. Kelihatan semakin meyakinkan, oh kayaknya keputusan yang baik deh, aku ninggalin dakwah untuk tidak lagi belajar di pesantren, untuk meninggalkan profesi ustadz misalnya. Semakin meyakinkan hidupnya. Semakin lalai dari ayat-ayat Allah, ternyata dia semakin dibukakan pintu mewah. Sampai nanti pada akhir ada masa semua akan dihancurkan dengan tiba-tiba, dan mereka hanya terdiam, putus asa. Banyak kan kasus kemarin ya, banyak di media kan kasus kemarin, korupsi bertahun-tahun.
sampai hartanya lebih tinggi daripada atasannya yang seorang menteri. Ketika terjadi kasus yang dibuat oleh anaknya, apa yang terjadi? Dia nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia hanya bisa terdiam, bahkan ketika diwawancara dia nggak banyak ngomong. Karena dia udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Begitulah Allah. Dibuat kita sebanyak-banyaknya ngelakuin dosa. Kemudian Allah tampar dengan sekeras-kerasnya. Allah hancurkan dengan sehancur-hancurnya. Dan dia nggak bisa apa-apain lagi. Maka ayah bunda, bang kakak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bersyukurlah kalau seandainya hari ini hidup kita penuh dengan musibah, penuh dengan ujian. Karena dari situlah Allah ingin kita tidak pernah lupa dengan Allah. Bukankah dengan ujian dan musibah itu kita secara nggak langsung selalu bilang, ya Allah. Bahkan orang ateis aja kalau dapat kecelakaan pesawat, ya oh my God, gitu ya. Karena musibah itulah yang membuat kita semakin dekat dengan Allah. Karena ujian itulah yang membuat kita selalu ingat dengan Allah. Tapi ada orang yang berbuat dosa ternyata nggak pernah Allah ingat. Berarti Allah sudah acuh pada dirinya. Allah udah nggak peduli kamu masuk neraka aja deh, silahkan. Hilang, mohon maaf. Ya. Kamu masuk neraka aja deh. Maka Allah hancurkan tiba-tiba nanti. Dan dia nggak bakal bisa berbuat apa-apa. Maka ayah bunda, bang kakak, dalam kondisi ini kita harus sadar betul. Ya, jangan sampai kita menjadi seorang hamba yang dibukakan pintu kesenangan dan nggak sadar gitu ya, bisnisnya makin lancar, anaknya makin pinter, tapi dia nggak pernah sholat. Nah, hati-hati tuh, harus udah waspada. Waspadalah. Gitu ya. Dengan kenikmatan, dengan kesenangan, dengan kelebihan yang sudah Allah titipkan. Karena kenikmatan, kesenangan, kelebihan itu ujian bagi kita. Nanti ayah bunda bisa buka Quran surah Al-An'am ayat 165. Di situ Allah sampaikan, kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin. Dan kami berikan mereka karunia. Kami berikan mereka kelebihan di atas yang lainnya. Dan kelebihan itu kami jadikan ujian untuk diri mereka. Jadi kelebihan harta itu ujian. Kelebihan jabatan itu ujian. Kelebihan apa lagi? Kelebihan anak itu ujian. Kelebihan cantik dan sebagainya itu ujian. Allah titipkan harta tapi dia tak sholat, ujian. Bahkan musibah. Hati-hati. Nikmat adalah segala sesuatu yang membuatmu semakin dekat dengan Allah. Jadi, kalau ternyata harta itu membuat kita makin pelit dan makin gak bersedekah, berarti ada yang salah. Sholat kita misal, atau apapun misalnya, bisnis kita, mohon maaf, bisnis kita ternyata menjadikan kita melalaikan sholat kita, berarti ada yang salah. Ya? Sekolah kita, pendidikan kita, ilmu dunia kita ternyata membuat kita mengabaikan ilmu Al-Quran, berarti ada yang salah. Maka cek anak-anaknya nanti ya, yang punya anak. Dan sebagainya. Yang dinamakan nikmat itu adalah segala sesuatu yang membuatmu semakin dekat dengan Allah. Kalau membuatmu semakin jauh dengan Allah, itu bukan nikmat namanya. Sesuatu kelebihan yang membuatmu semakin jauh dari Allah, itu namanya nikmat. Jadi ada nikmat, ada nikmat. Ya, ayah bunda ya, ada nikmat, ada nikmat. Bedanya cuma satu harokat. Nikmat kasroh di bawah, sama nikmat fathah di atas. Nikmat kasroh di bawah. Kenapa di bawah? Karena dengan adanya nikmat itu dia merasa semakin rendah. Dia ngerasa bukan apa-apa. Dia tahu betul ini bukan dari usahanya. Nikmat. Nikmat. Itu seperti Fir'aun. Makanya disebutkan di dalam Quran itu. Wakanu. Saya lupa. Wa na'matu kanu fiha fakihin. Dan kami berikan nikmat, kelebihan, karunia kepada Fir'aun. Tapi untuk mengujinya. Untuk memberikan dia musibah-musibah. Jadi diberikan dia kelebihan, nikmat, tapi membuat dia semakin jauh dari Allah. Nah itu disebut dengan nikmat. Jadi jangan sampai yang kita dapatkan di dunia ini bukan nikmat, justru nikmat. Gitu ya? Justru nikmat. Terakhir, ayah bunda, bang kakak. Jangan pernah merasa apa-apa yang kita lakukan di dunia ini adalah wasilah dari kecerdasan kita. Wasilah dari ikhtiar kita.
Kalau abang, kakak, ayah, bunda mau buka Quran, silahkan buka Quran. Surah, saya bukakan juga, insyaallah. Az-Zumar, ayat 49. Nah, nih. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Maka apabila manusia ditimpa bahaya, ia menyeru kepada kami. Ada manusia yang tipe manusianya itu sholatnya cuma kalau ada musibah. Diputusin pacar, gagal nikah, berantakan bisnisnya, bangkrut usahanya. Kata, ya Allah, kenapa begini? Tapi kemudian ketika kami berikan nikmat kepadanya, ia berkata, innama utituhu alal ilm. Semua ini gara-gara gua. Semua ini karena usaha saya. Semua ini karena saya cerdas. Semua ini karena kepintaran saya. Nah, orang-orang kayak gini sebenarnya itu adalah ujian, tuh kan? Allah bilang nikmat itu sebenarnya adalah ujian, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Jadi ayah, bunda, abang, kakak, itu yang saya maksud dengan pintu kesenangan. Ketika Allah bukakan semua kesenangan dan hidup kita kayaknya nggak ada ujian, nggak ada masalah, waspada. Hati-hati. Jangan-jangan Allah sedang sengaja bukakan sebesar-besarnya pintu kenikmatan sampai-sampai kita lupa ibadah kepada Allah dan nanti Allah akan hancurkan sehancur-hancurnya. Itu yang disebut dengan istidraj. Jadi malam ini tema besarnya yang pengen saya sampaikan sebenarnya adalah istidraj. Ketika seorang hamba yang seharusnya hamba Allah lupa, dan dengan lupa itu ternyata Allah biarkan dia terus lupa sampai dia disiksa dengan siksa seberat-beratnya di dunia dan Allah siksa dengan siksa seberat-beratnya di akhirat. Maka jangan